Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku sekalian? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, dalam bahasa Sunda biasanya di awal pertemuan itu selalu diucapkan sampurasun, yang artinya permisi. Nah, nanti ketika mendengar kata sampurasun, silakan anak-anak menjawab dengan kata rampes, artinya silakan. Bisa dimulai ya. Coba nanti Pak Asep ulangi ya. Sampurasun. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu, pengajaran Kahiji bagian pertama, kita sudah mempelajari tentang carpon atau carita pondok. Nah, pada pertemuan hari ini, pengajaran Kahiji bagian kedua, kita akan mempelajari 4 pembahasan. Yang pertama adalah rarangkenan tengah atau dalam bahasa Indonesianya imbuhan tengah. Kemudian yang kedua kecapananya, yang artinya kata tanya. Kemudian yang ketiga huruf kapital, dan yang terakhir yang keempat tanda titik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pada pembahasan pertama yaitu rarangkenan tengah atau dalam bahasa Indonesianya yaitu imbuhan tengah. Rarangkenan tengah adalah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Dalam bahasa Sunda ada 3 jenis rarangkenan tengah. Yang pertama yaitu ar atau al. Kemudian yang kedua dan yang ketiga in. Baik, untuk pengajaran kita pada hari ini, insya Allah kita akan membahas rarangkenan tengah ar atau al saja ya. Nah, berikutnya adalah contoh kecap di rarangkenan tengah, yaitu contoh kata yang diberi imbuhan tengah. Yang pertama, kata dasar manehna, artinya dia, di rarangkenan tengah atau diberi imbuhan tengah ar menjadi maranehna, yang artinya mereka. Kemudian yang kedua, kata dasar budak, artinya anak, di rarangkenan tengah atau diberi imbuhan tengah ar menjadi barudak, yang artinya anak-anak. Kemudian yang ketiga, kata dasar hiber, yang artinya terbang, di rarangkenan tengah atau diberi imbuhan tengah al menjadi haliber, yang artinya beterbangan. Kemudian yang keempat, kata dasar lempang, artinya jalan, di rarangkenan tengah atau diberi imbuhan tengah al menjadi lalempang, yang artinya jalan-jalan. Pembahasan berikutnya yaitu kecapananya, yang artinya kata tanya. Kata tanya jika dijadikan kalimat maka menjadi kalimat tanya yang ditandai dengan tanda tanya. Jadi jika ada kalimat yang ada tanda tanyanya, berarti itu adalah kalimat tanya. Berikutnya, Bapak akan berikan contoh kata tanya dan kalimat tanya. Yang pertama, kata tanyanya yaitu saha. Saha itu artinya siapa. Digunakan untuk menanyakan nama orang. Contoh kalimat tanyanya, saha anu keur masak di dapur, artinya itu siapa yang sedang masak di dapur. Yang kedua, kata tanya naon yang artinya apa.
digunakan untuk menanyakan suatu hal, benda, tumbuhan, atau hewan. Contoh kalimat tanyanya adalah sato naon anu bisa hiber, yang artinya hewan apa yang bisa terbang. Yang ketiga, kata tanya kumaha, yang artinya bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Contoh kalimatnya, kumaha carana masak sangu, yang artinya bagaimana caranya masak nasi. Kemudian yang keempat, kata tanya iraha. Iraha itu artinya kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. Kalimat tanyanya yaitu iraha Bapak angkat ke Bandung, yang artinya kapan Bapak berangkat ke Bandung. Yang berikutnya, yang kelima, kata tanya kunaon, yang artinya kenapa, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh kalimatnya adalah kunaon Budi teu sakola, yang artinya kenapa Budi tidak sekolah. Pembahasan berikutnya yaitu huruf kapital jeung tanda baca, yang artinya huruf kapital dan tanda baca. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya yang disebut huruf kapital itu adalah huruf besar. Ya, biasanya huruf kapital ini ditulis pada kata di awal kalimat. Jadi setiap kalimat, huruf yang pertamanya itu harus huruf kapital. Kemudian yang kedua, nama orang, nama tempat, dan nama-nama yang lainnya itu menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya adalah yang pertama, buku keur dibaca ku Ani, yang artinya buku sedang dibaca oleh Ani. Nah, huruf pertama dalam kalimat tersebut adalah huruf B ya, yaitu buku, dari kata buku. B-nya itu harus besar. Kemudian karena di situ ada nama orang, berarti di situ ada kata Ani, berarti A-nya itu huruf A-nya harus besar. Kemudian contoh kedua, Doni keur ulin jeung Dodi. Doni sedang bermain dengan Dodi. Nah, huruf pertamanya itu dan juga nama orang, yaitu Doninya D-nya itu harus besar ya, dan Dodi nama orang yang belakang juga harus besar, D-nya besar. Berikutnya yaitu jenis-jenis tanda baca. Ini ada 3 ya. Yang pertama, tanda titik dipakai di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, tanda pananya atau tanda tanya dipakai di akhir kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, tanda panyeluk atau disebut tanda seru dipakai di akhir kalimat perintah. Nah, contohnya yang pertama, Didin keur ngadamel layangan. Artinya Didin sedang membuat layangan. Nah, kata pertamanya adalah Didin, nama orang ya. Dan karena huruf di depan itu harus kapital, berarti harus besar D-nya ya. Didin, D-nya harus besar, kemudian diakhiri dengan tanda titik di belakangnya. Kemudian yang kedua, iraha Deden angkat ke Sukabumi, artinya kapan Deden berangkat ke Sukabumi. Nah, itu kata depannya adalah iraha dan I-nya harus besar, kemudian Deden nama orang juga D-nya harus besar, Sukabumi nama daerah, S-nya juga harus besar, dan juga karena ini adalah kalimat tanya harus ada tanda tanyanya. Yang ketiga, Ujang pangmelikeun beas di warung. Nah, artinya Ujang, tolong belikan beras di warung. Nah, ini adalah kalimat perintah ya. Ujang di sini karena di depan ya, jadi U-nya harus besar. Kemudian karena ini adalah kalimat perintah, jadi harus pakai tanda penyeluk atau pakai tanda seru. Ya, demikian yang dapat Pak Asep sampaikan materi pengajaran kahiji bagian kedua
Semoga apa yang Pak Asep sampaikan dapat difahami oleh semuanya. Demikian, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.